Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Kami dari kelompok 2 mata kuliah filsafat. Terdiri dari saya sendiri, Emir Yusuf, lalu ada Oskan Dapa, dan ada Elan Zurkanain. Kami akan mempresentasikan materi kami tentang filsafat timur. Sebagai pembuka, akan saya jelaskan pengertian dari filsafat timur. Filsafat timur adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai tradisi filosofis yang berkembang di Asia, termasuk di Tiongkok, India, Jepang, Korea, dan Tibet. Berbeda dengan filsafat barat yang cenderung analitis dan terfokus pada individu, filsafat timur lebih bersifat holistik, menekankan pada hubungan antara individu, alam, dan kosmos. Di dalam filsafat timur juga terkandung beberapa aspek seperti dari nilai-nilai yang dipelajari, dianut dan dikembangkan, budaya yang dipengaruhi oleh nilai ketimuran, dan idealisme dari ketimuran itu sendiri. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang pertama yang akan dipresentasikan oleh Mas Oskan. Pada Mas Oskan, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang termasuk dalam filsafat timur. Di sini saya mendapatkan 10 poin dari nilai-nilai filsafat timur. Yang pertama ada karma. Konsep bahwa tindakan dan perilaku seseorang akan menentukan nasib dan kehidupan mereka di masa depan. Yang kedua ada dharma. Konsep bahwa ada kewajiban dan tanggung jawab moral yang harus diikuti oleh individu dan masyarakat. Yang ketiga ada nirvana. Konsep bahwa keadaan spiritual yang paling tinggi dan paling baik dapat dicapai melalui meditasi dan penghapusan keinginan dan kebutuhan. Yang keempat ada reinkarnasi. Konsep bahwa setelah kematian jiwa atau roh akan memasuki tubuh baru dan terus berkelanjutan dalam siklus kehidupan dan kematian. Yang kelima ada bakti. Konsep bahwa cinta dan penghormatan kepada Tuhan atau dewa dapat membawa kebahagiaan dan pembebasan spiritual. Yang keenam ada yoga. Praktis spiritual yang bertujuan untuk mengintegrasikan pikiran, tubuh, dan roh untuk mencapai keadaan spiritual yang lebih tinggi. Yang ketujuh ada Zen. Praktik meditasi dan kehidupan sederhana yang bertujuan untuk mencapai pemahaman spiritual yang lebih dalam dan keadaan ketenangan. Yang kedelapan ada Taoisme. Sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang menekankan pentingnya keseimbangan dan harmoni dengan alam semesta. Yang kesembilan ada Konfukisme. Sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang menekankan pentingnya etika, moral, dan keteraturan sosial. Dan yang kesepuluh ada Sintoisme. Sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang menekankan pentingnya ritual dan upacara untuk memastikan keseimbangan dan harmoni dengan roh-roh suci dan roh-roh nenek moyang. Mungkin sekian dari penjelasan saya dari nilai-nilai filsafat timur. Saya kembalikan kepada Mas Emir. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu
Budaya yang dipengaruhi filsafat Timur. Filsafat Timur dengan nilai-nilainya yang menekankan harmoni, keseimbangan, dan interkonektivitas sangat mempengaruhi berbagai aspek budaya di negara-negara Asia. Pengaruh ini tercermin dalam praktik sehari-hari, seni, upacara, dan tradisi yang mengedepankan hubungan antar manusia, alam, dan kosmos. Yang pertama yaitu ritual dan upacara. Ritual keagamaan. Ritual dalam Buddhisme, Taoisme, Shinto, dan agama-agama lainnya seringkali mencerminkan nilai-nilai filsafat seperti ketenangan batin dan kesucian. Contohnya adalah meditasi dalam Buddhisme yang tidak hanya berfungsi sebagai latihan spiritual, tetapi juga sebagai cara untuk mencapai pencerahan. Kemudian ada upacara musiman. Banyak budaya Asia memiliki upacara musiman yang merayakan pergantian musim, keseimbangan alam, dan hubungan antara manusia dan alam. Misalnya, festival musim semi di Tiongkok dan festival Matsuri di Jepang. Kemudian budaya yang dipengaruhi filsafat Timur ada juga yaitu seni dan estetika. Seni visual. Seni Zen seperti kaligrafi dan lukisan tinta menekankan kesederhanaan, keindahan yang tidak sempurna, dan ketenangan yang mencerminkan prinsip-prinsip filsafat Zen. Begitu juga dengan taman-taman Jepang yang dirancang untuk menciptakan harmoni dan ketenangan. Kemudian ada arsitektur. Arsitektur tradisional Asia seperti pagoda di Tiongkok dan kuil-kuil di India sering dirancang untuk harmonis dengan lingkungan alam sekitarnya, mencerminkan prinsip-prinsip keseimbangan dan interkonektivitas. Yang ketiga, pendidikan dan pengajaran. Konfusianisme. Di Tiongkok, Korea, dan Jepang, ajaran Konfusius menekankan pentingnya pendidikan moral dan sosial. Ini mempengaruhi sistem pendidikan yang mengutamakan pengembangan karakter dan hubungan sosial yang harmonis. Masih bagian dari pendidikan dan pengajaran, yakni ada literatur dan filsafat. Teks-teks filosofis dan puisi dalam tradisi Timur seperti Upanishad di India dan karya-karya Laozi di Tiongkok mempengaruhi cara berpikir dan pandangan dunia, mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang mendalam. Kemudian yang terakhir ada praktik kesehatan tradisional. Pengobatan tradisional. Sistem pengobatan seperti Ayurveda di India dan pengobatan tradisional Tiongkok menekankan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan lingkungan. Penggunaan herbal, akupuntur, dan yoga adalah contoh konkret dari pendekatan holistik ini. Secara keseluruhan, filsafat Timur membentuk budaya dengan cara yang sangat integratif, di mana nilai-nilai filosofis tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai aspek budaya, menciptakan masyarakat yang harmonis dan seimbang. Baik, itu materi kedua dari saya. Selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mas Elan Zulkarnain. Pada Mas Elan kami persilakan. Oke, saya akan menjelaskan beberapa tokoh pencetus utama dalam filsafat Timur. Yang pertama kita mulai dari filsafat India. Ada agama Hindu, itu tidak ada satu pencetus tunggal karena ini adalah tradisi yang berkembang selama ribuan tahun. Namun teks-teks utama seperti Veda, Upanishad, Bhagavad Gita, dan Mahabharata memiliki kontribusi besar. Lalu ada Buddhisme. Beda dengan Hindu, Buddhisme
punya pencetus utamanya yaitu Siddhartha Gautama atau Buddha, pendiri Buddhisme yang mengajarkan 4 kebenaran mulia dan 8 jalan mulia. Lalu ada Jainisme, yaitu pencetus tunggalnya adalah Mahavira, guru besar Jainisme yang mengembangkan ajaran tentang ahimsa, kebenaran, dan disiplin spiritual. Lalu kita menuju ke filsafat Tiongkok. Yang pertama ada Konfusianisme. Pencetus utamanya adalah Kongfusi, filsuf yang mengembangkan ajaran tentang etika, moralitas, dan hubungan sosial. Lalu ada Taoisme, yaitu pencetusnya adalah Laozi, dianggap sebagai pendiri Taoisme dan penulis utama Tao Te Ching, teks utama yaitu Taoisme. Lalu dalam filsafat itu juga ada legalisme, di mana pencetus utamanya adalah Han Feizi, salah satu tokoh utama dalam legalisme yang menekankan hukum dan peraturan ketat untuk mengontrol masyarakat. Lalu yang ketiga ada filsafat Jepang. Filsafat Jepang salah satunya adalah Zen Buddhisme, dan pencetus utamanya adalah Bodhidharma, biksu Buddha yang membawa ajaran Chan atau Zen ke Tiongkok yang kemudian berkembang di Jepang. Lalu ada Sintonisme. Sintonisme mungkin sama seperti Hindu tadi, tidak memiliki satu pencetus tunggal karena merupakan agama etnis dan kepercayaan tradisional Jepang yang berkembang secara alami dan praktik dan kepercayaan lokal. Oke, saya rasa itu cukup dari saya. Oke, sekarang kita masuk kepada sesi kesimpulan. Kesimpulan dari kami yaitu filsafat timur yang meliputi ajaran dari Tiongkok, India, Jepang, Korea, dan Tibet menekankan nilai-nilai utama seperti kesatuan, interkonektivitas, harmoni, keseimbangan, dan belas kasih. Tradisi filosofis ini mengajarkan pentingnya pencarian kebijaksanaan dan pencerahan melalui praktik meditasi, pendidikan moral, dan kehidupan yang sederhana. Filsafat Timur juga menggabungkan teori dengan praktik, menciptakan pendekatan yang holistik dalam memahami dan menjalani kehidupan. Pengaruhnya terlihat jelas dalam berbagai aspek budaya seperti seni, arsitektur, ritual keagamaan, dan pengobatan tradisional, menciptakan masyarakat yang menghargai keseimbangan antara manusia, alam, dan kosmos. Dengan demikian, filsafat Timur menawarkan panduan yang mendalam dan integratif untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan bermakna. Baik, demikian presentasi kami tentang filsafat Timur. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.